Oke cuy, saya udah ngajul videonya. Kali ini gue bakal nyertain pengalaman gue study tour ke Jogja cuy. Udah langsung saja mulai cuy. Oke, jadi sebenarnya study tour ke Jogja ini cuy ya, itu udah rencanain dari lama cuy. Dari pas kelas 5 dan dimulainya itu pas kelas 5, dari pas kelas 5, dari pas kelas 4 gitu. Rencananya itu dari itu udah direncanain dari pas kelas 4 terus berlaksanain pas kelas 5. Nah, kenapa baru pas kelas 5? Karena selama setahun itu di kelas 4 kita harus nabung dulu. Ya, setiap hari Sabtu kita itu terus nabung cuy, kita nabung ya kan buat study tournya. Nah aku itu bisa nabung 25.000 per minggu ya, kan dari Sabtu nabung gitu. Nah terus kita kan setelah sekian lama itu nggak ada lagi nabung dan tabungan gue itu 400.000. Nah di situ tuh ya gue udah mikir pasti study tour bentar lagi nih, toh juga udah itu cuy, udah apa namanya lupa gue cuy. Oh ya udah nggak nabung lagi. Tapi gue baru ingat satu hal, study tournya pas kelas 5 dan pas itu baru semester 1, jadi kelas 5 tuh masih lama banget. Nah terus ya kita singkat aja jadi pas kelas 5. Nah pas kelas 5 itu ya teman-teman gue langsung pada nagih itu cuy, nagih itu study tour ke guru gue cuy, ya wali kelas yang baru. Dan kebetulan wali kelas gue ini guru baru cuy, jadi dia nggak tahu bakal ada study tour, jadi tagih study tour ya. Terus dia kebingungan dong, terus jelasin lah kita kan study tour katanya udah direncanain sama itu cuy guru kita pas kelas 4. Ya jelas itu dong ya, guru gue yang baru ini nggak tahu lah kelasnya, kelas gue nggak tahu karena ya emang dia tuh guru baru cuy. Nah terus setelah sekian lama kita menunggu, hasil tuh kita dapat itu kabar juga, tanya itu study tournya itu dilaksanain hari Kamis alias pas tanggal 14 cuy. Itu gue happy banget cuy, apalagi itu katanya itu habis ujian gitu ya. Jelas gue tambah seneng dong, habis ujian langsung healing, kurang seneng apa lagi coba. Nah terus kita kan pas hari sebelumnya gitu, pas hari ke-13, bukan hari ke-13 sih, pas tanggal 13 itu gue bener-bener seneng banget dan gue nyiapin itu gitu kan, apa namanya, barang-barang yang perlu gue bawa pas study tournya. Gue kayak nyiapin baju, sendal, terus makanan gitu kan buat ngemil di kereta. Di kereta kan jadi kereta sih, jadi gitu kereta dong ya, gara-gara ngeliat kereta kan. Nah terus kita pun berangkat gitu pas paginya jam 4 gitu, itu ngumpul di sekolah. Terus jam berapa lah berangkat, kalau salah jam setengah 6 kita berangkat cuy. Nah gue itu bawa sendal, ya kan, baju ganti, terus apa namanya ya jajanan. Nah dan juga payung cuy, soalnya katanya di Candi Prambanan tuh bakal panas banget ya. Soalnya tujuan kita emang ke Candi Prambanan ya, tapi nggak cuma ke Candi Prambanan, kita ke Museum Dirgantara, museum bukan Taman Pintar, terus ke Museum Sono Budoyo, terus ke Malioboro. Itu target tujuan kita. Ada nggak terus cuy, aja terus. Oke cuy, lanjut ceritanya di game Spoiler aja. Nah terus kita pun berangkat dan kita tuh naik bus KS ya. Bagi lu yang ya pecinta bus gitu kan, terutama bus pariwisata, lu pasti udah gak asing lagi sama bus KS gitu. Nah terus kita berangkat gitu kan, dan kita itu lewat daerah Magelang buat pergi ke Jogja, atau Magelang lah, kau Magelang Kebumen dia malah Magelang kan ya. Aku gara-gara pas itu cuy mikirinnya ke Candi Borobudur gak ya, ya terus Candi Borobudur kan di Magelang ya, aku malah inget Candi Borobudur dong. Oke. Nah kita pun ya lewat ini gitu kan, dan pemandangan itu cukup bagus cuy. Dan gue ya di jalan tuh sempat kayak ada mobil gitu kan, yang dia itu jatuh ke apa cuy, itu pasti namanya tapi kayak parit gitu lah, kayak parit di satunya cuy. Dan ya gue juga agak bingung kok bisa gitu jatuh ke sana, kayak ada beberapa orang ngumpul gitu kan buat bantuin juga. Oke. Nah singkat cerita kita pun sampai ke Candi Prambanan, enggak lah enggak sampai, kita ke stop dulu di tempat makan gitu cuy. Dan ini kan juga bukan tempat makan khusus bis ya, bukan tempat servis makan buat bis doang. Oke, nah di antara semua orang yang pesan makanan itu cuma gue yang gak pesan, gara-gara gue gak lapar pas itu ya. Kayak gue pesan soalnya pas itu gue bawa pendamping ya, soalnya katanya gitu kan gue harus didampingin karena bapak gue asal di apa sih didampingin. Dan sebenarnya kita itu nggak boleh mendamping, cuma emak gue sampai bayar itu cuy, lebih mahal, cuma biar kakekku bisa ikut juga. Oke.
Nah, terus kita berangkat. Terus sampailah kita ke Candi Prambanan, cuy. Itu gue seneng banget karena itu adalah pertama kali dan mungkin terakhir kalinya juga gue ke Candi. Ya gue tuh bener-bener penasaran sebenarnya Candi itu tempatnya gimana, cuy. Nah, dan tempatnya itu kira cukup bagus juga sih, sejuk gitu kan. Ya tetap panas. Temen-temen gue sampai pada ngeluh gitu kan karena ini panas banget. Nah, terus gitu kan ada juga yang neduh gitu sama gue, soalnya gue yang bawa payung ya kan. Ya, gue rencana mereka ini gak bawa payung atau emang kenapa cuy? Atau mungkin gue bawa payung tapi payung ketinggalan di bus. Ya mungkin, cuma gue yang payungan satu cuy. Setiap kali ada yang payungan juga, itu mereka sewa dari orang-orang yang ada di Candi Prambanan, ya, di kompleks Candi Prambanan. Nah, terus alhasil ya kita muter-muter Candi Prambanan ya kan. Muter-muter, terus muterin candi. Kita pun kayak berhenti sebentar gitu, kita boleh naikin apa aja yang ada di sana. Gue sih naik kayak gue mau kali shuttle bus namanya cuy. Ya gue nggak tahu sih namanya apa cuy gitu. Kalau nggak salah namanya shuttle bus ya, gue lupa ingat namanya apaan. Oke. Nah terus gitu ya kan, gue itu kepisah sama temen-temen gue. Ya gue nggak cuma gue sih, soalnya kayak gue dan juga teman-teman gue yang lain tuh ikut naik cuy. Ya kita kepisah gitu dengan teman-teman kita yang lain cuy. Nah terus kita yang naik itu shuttle bus itu jadi agak panik gitu, jadi kita kan kepisah. Dan kata teman gua yang di mandi tuh nelfon teman gue itu lagi, katanya mereka udah mau balik ke bus, jadi tambah panik kita kan. Nah akhirnya kita ngasih tahu gitu kan lokasinya di mana, dan asli mereka pun datang gitu ngejemput kita cuy. Setelah kita pun pergi di Candi Prambanan. Tapi sebelum pergi teman-teman gua kayak ada beli apa gitu, mungkin topi itu, topi yang itu cuy ada cincinnya, cincin topi yang itu di topinya itu kayak ada cincin gitu cuy. Ya guysnya lo yang pernah ke Candi Prambanan itu pernah lihat itu sih. Nah terus kita pun lanjut pergi gitu kan, dan belum pergi gue dibeliin teh pucuk harum karena gue haus ya sama kayak gue. Nah lanjut lagi kan, kita ke museum di Dirgantara Mandala, kalau salah di Dirgantara Mandala kan ya. Oke. Nah sampainya di sana tuh ya, gue belum sampai di museum Dirgantara, gue tuh heran banget. Ini tuh sebenarnya Jogja ini sekolah, ini full sekolah angkasa kah? Soalnya gue lihat tuh sekolah-sekolah yang ada sekolah angkasa semua cuy. Ya aku nggak tahu siapa ini namanya sekolah swasta. Ya, nah terus alhasil ya kan, kita pun sampai ke Museum Dirgantara dan kita juga bisa lihat sedikit murid-murid dari ya itu cuy sekolah angkasa cuy. Ya kayaknya lagi datang ke Museum Dirgantara yang mungkin dari rumah atau sekolah mereka deket, jadi sekalian jam gitu. Nah kita parkirin bus dulu gitu, kita pun dibebasin gitu buat kemana aja dulu. Nah berapa teman-teman gue sholat, kecuali gue, kalau gak salah sih gara-gara gue lupa bawa peralatan sholatnya, atau mungkin ya karena ya gue malu, soalnya emang rata-rata yang sholat tuh cewek semua dan kebanyakan tuh orang-orang asing, jadi ya gue malu cuy. Oke, nah gue itu kayak ngikutin teman-teman gue gitu kan, dan gue bisa lihat ada pesawat gede cuy. Ya gue aja nggak tahu gitu kalau pesawat itu sebenarnya gedenya segini. Ya gue nggak tahu ini cuma replika atau emang ya original cuy, tapi pesawatnya langsung. Oke. Nah terus kita tuh di bawah gitu, kita disuruh ngumpul ke tempat gitu, tempat apa, dan kita masuk bergiliran dan buat ngecek gitu kan foto-foto bersejarah pesawat yang masih gunakan dan juga lain-lain gitu kan. Nah saat itu gue ngeliat ada pesawat yang setengah doang ya, sisanya lagi malah gue tahu kemana. Dan gue jujur nggak baca sama sekali itu cuy, ya teks-teks yang itu penjelasan tentang pesawat ini lah, gitulah. Karena satu hal, ya bahasa Inggris gimana gue bisa ngerti coba. Gue biasa sih di bahasa Inggris sedikit, cuma ya dikit, dan itu semua bahasa Inggris semua, jelas susah buat gue cuy. Oke, lanjut lah kita muter-muter lah, terus kita foto-foto. Nah dan ada satu foto cuy yang dimana kita tuh di itu ya, siapa sih namanya, di bawah pesawat gitu, dan ini kayaknya masih ada fotonya deh. Tapi maaf banget cuy, fotonya itu nggak bisa gue tunjukin, ada malah nabrak dong. Ya kenapa nggak bisa gue tunjukin, karena gue takut ada temen gue yang ngeliat ini dan ya dia tahu kalau gue itu dan gue nggak mau itu tahu. Ya jadi nggak bisa gue liatin, maaf ya. Ya sebenarnya fotonya itu masih ada sebenarnya, cuma nggak bisa gue tunjukin ya karena satu hal itu. Ya terpaksa kalau gue tunjukin. Oke, lanjut aja ya. Dan itu cuy, pas kita muter-muterin itu ya, akhirnya ya kita itu balik lagi ke bus, dan itu capek banget cuy. Dan gue juga balik satu hal, sebelum kita itu ya pergi ke museum Dirgantara itu kita kayak dikasih makanan gitu, nasi itu ayam,
Tapi ya gue sambil makan keripik juga, keripik tempe ya, enak. Misalnya pas banget lagi gue makan itu dan kita bagi nasi. Jadi lapar kan, lagi puas lagi. Oke. Terus kita kan setelah kita pergi di museum Dirgantara, kita pergi ke pusat oleh-oleh. Lah katanya ke Taman Pintar. Ya bener, Taman Pintar. Tapi ke pusat oleh-oleh dulu. Nah, gue itu nggak beli apa-apa di sana karena gue yang apa-apa sih. Sebenarnya namanya pusat oleh-oleh, cuma gue bingung mau oleh-olehin apa coba. Cuma karena semua yang di sana nggak ada barang atau apa gitu. Nah, terus akhirnya kita pun lanjutin perjalanan ke Taman Pintar. Tapi parkiran yang di arah Taman Pintar itu tak penuh sama bis-bis lain. Otomatis kita parkir jauh banget dari Taman Pintarnya. Capek banget, kita harus itu cuy, pergi jauh cuy, cuma buat ke Taman Pintar. Dan plot twistnya lagi, Taman Pintarnya tutup dong gara-gara udah jam 5. Teman-teman gue harus kecewa semua gitu, gue termasuk gue juga. Paling itu pertama kalinya gue ke Taman Pintar untuk pertama dan terakhir kalinya mungkin. Ya beginilah cuy, gue juga tiap hari di rumah terus, palingan ngapa sih? Ya paling gue konten kayak apa. Ya jadi gue gak pernah ke Taman Pintar mungkin seumur hidup gue. Sampai kapanpun gue gak pernah tahu Taman Pintar sebenarnya gimana cuy. Ya set Taman Pintar untuk pertama kali dan terakhir kalinya malah tutup tahu-tahu. Dan ya karena Taman Pintar tutup, alasannya kita langsung aja gitu ke Museum Sono Budoyo. Ya, dan tentunya ya tentang Jawa semua cuy, dan gue meskipun gue orang Jawa tapi gue nggak paham yang begituan cuy. Ya bingung gue cuy, ini sebenarnya apa itu. Dan kita kayak ada nonton gitu film-film animasi. Ya singkat sih tentang Jawa, dan gue nggak bisa denger suaranya itu apa, suara obrolannya itu apa, gara-gara ya berisik banget cuy, lebih kerasan suara backsoundnya daripada suara itu sendiri cuy. Ya alasan setelah kita pergi dari Museum Sono Budoyo, ya saatnya kita menuju ke Malioboro. Ya ini bener-bener salah satu yang paling jadi gitu sih, kenang-kenangan banget. Ya kita itu di museum lah di Malioboro, kita kayak boleh dibeliin apa-apa gitu. Nah gue dibeliin sate dan lontong sama kayak gue, soalnya gue lapar juga. Nah dan enak sih, dan ada kerapu malu orang anjing. Oke, terus kita langsung pergi gitu kan ke pasar ke pasar sore kalau salah namanya. Tapi gue nggak beli apa-apa di sana karena gue bingung beli apa. Ada baju sih, teman-teman gue juga pada beli baju, cuma gue nggak pengen baju gitu. Oke, akhirnya kita kayak nunggu dulu gitu kan, terus baru kita balik lagi ke bis kita yang lumayan jauh by the way, dan kita bisa ngeliat tulisan boykot Israel. Di Jogja ini pasti sudah di Jogja. Kalau di sini mah cuma itu berdukung Palestina dan ngata-ngatain Israel. Tapi kalau di Jogja malah serius banget sampai harus diboykot beneran dong. Ya, bener-bener diboykot. Gak kayak di sini, gak diboykot. Oke. Terus alasannya kita ke bis dan kita akan pulang kembali ke Cia. Gak bakal bisa tahu. Oke, balik ke rumah. Oke. Nah, terus kita kan pas jam 9 malam kalau nggak salah sih, gue dibangunin dikit sama kayak gue kira udah nyampe. Belum, kita mampir ke tempat makan dulu. Ya kalian kayaknya memang, kalau yang ini kayaknya memang khusus bis cuy. Oke, nah kebetulan aja pas sebelumnya kan gue di Museum Dirgantara Mandala gitu kan, itu gue pakai sendal cuy. Ya soalnya temanku pakai sendal jadi gue mau ikutan gitu. Nah permasalahannya sendal gue ini putus jadi gue rusak sendal gue ganti. Sebenarnya rusaknya bukan di Museum Dirgantara sih, tapi rusaknya itu di apa namanya, di Malioboro karena jalanannya itu cuy. Ya sebenarnya salah gue juga sih, gue nyeret sendal gue, tapi ya tetap gitu kelihatannya gitu kan. Gue juga sampai nyeker tuh saking itunya cuy, rusaknya sandalnya. Oke, langsung saya lanjut. Nah gue itu tuh nggak haus, nggak lapar, dan jadi gue cuma pesan es teh doang. Ya nggak dingin sih ya, tapi lumayan lah. Oke, terus akhirnya kita lanjutkan lagi perjalanan, dan gue beli sendal dulu cuy. Gue beli sendal Jogja ya, dan ada sendalnya sih tapi gak bakal gue liatin di sini. Ya paling nanti gue liatin di akhir video aja cuy. Oke, ya terus akhirnya gue tidur lagi dan surprise bangun udah sampai. Ya gitu sih cuy, kira-kira yang gue inget. Oke, tapi gue bakal jadi lapar cuy gara-gara tadi kayak ngomongin makanan nih. Lapar gue cuy, dan ini dia gambar sendalnya bakal gue perlihatkan.